Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Andri. Saya mahasiswa di S2 Tadris IPA Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nomor induk mahasiswa saya adalah 4245490026. Izinkan kami akan memberikan satu bentuk presentasi, di mana presentasi ini yaitu tentang mata kuliah robotik dengan judul Smart Greenhouse, di mana historis atau latar belakang dari pembuatan Smart Greenhouse ini itu difokuskan kepada budidaya atau ruangan yang kita buat untuk budidaya jamur. Kenapa budidaya jamur? Karena kami sebagai sekolah vokasi, yaitu SMK TPI Algonia yang berlokasi di Limbangan, Garut, dengan jurusan ATPH, yaitu bergerak di bidang pertanian. Oleh karena itu, ada beberapa hal kami tertarik dengan membuat robotik ini adalah untuk membantu para siswa atau guru dalam memperlancar budidaya jamur, yang notabene budidaya jamur ini adalah salah satu program dari SMK Vokasi di SMK TPI Algonia ini sebagai program andalan atau program acuan dalam TEPA, yaitu Teaching Victory. Di latar belakangi ini untuk robotik atau alat ini kami buat itu dengan latar belakang adalah karena kegiatan santri yang luar biasa padatnya, dan guru-guru juga mungkin tidak selalu harus memantau untuk budidaya jamur di dalam suatu ruangan tertentu. Maka kami terinspirasi untuk membuat satu alat yang secara otomatis di mana dia bisa terhubung ke handphone, kemudian bisa mengecek kelangsungan dari diantaranya adalah suhu, kelembaban udara dalam satu ruangan itu sendiri. Yang ketiganya adalah kelembaban tanah. Ketika kelembaban itu di mana jamur harus terjaga kelembabannya, maka ini ada satu alat yang kami namain adalah Smart Greenhouse. Nanti akan kami jelaskan komponen-komponen apa yang ada dalam robot Smart Greenhouse itu sendiri. Itu mungkin yang untuk pertama yang akan kita selesaikan dalam presentasi dengan judul Smart Greenhouse di alat robotik untuk kami gunakan, yaitu untuk kegiatan di Teaching Victory SMK TPI Algonia. Smart Greenhouse ini adalah robot yang kami buat dalam rangka membantu para siswa dan para guru dalam mengontrol tempat atau ruangan dalam budidaya jamur tiram yang ada di SMK TPI Algonia, yang nanti ini adalah sebagai prototipe, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam memperlancar, dalam mengefektifkan satu bentuk budidaya jamur tanpa harus menggunakan beberapa aktivitas siswa, santri ataupun guru, karena dengan keterbatasan tertentu. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan dalam Smart Greenhouse. Otomatis robot ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah komponen Smart Greenhouse. Yang pertama, Smart Greenhouse itu yaitu WMOS. WMOS ini adalah otak dari satu robotik ini. WMOS ini yang kami pakai itu adalah WMOS D1R32 yang berfungsi menjadi otak utama Smart Greenhouse itu sendiri. Yang kedua adalah sensor suhu DHT11 berfungsi untuk mendeteksi suhu serta kelembaban udara.
Jadi sensor inilah yang nanti menjadi satu bentuk alat untuk mendeteksi bagaimana suhu dari suatu ruangan itu, bagaimana kelembaban dari ruangan itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana kelembaban tanah atau media, dalam hal ini backlog yang sebagai media untuk tanamnya jamur tiram yang ada di SMK TPI Algonia. Berikutnya adalah eh, motor atau DC. Motor DC ini adalah pompa yang nantinya sebagai alat untuk penggerak baling-baling, ya. Di mana motor DC ini adalah berfungsi sebagai penggerak baling-baling kipas lah, dalam artian seperti itu. Alat penggerak baling-baling kipas ini berfungsi untuk mendinginkan suatu ruangan supaya ketika ruangannya panas maka dia akan terdinginkan oleh alat yang namanya adalah alat penggerak, yaitu motor DC, ya. Sekali lagi bahwa motor DC ini berfungsi sebagai alat penggerak baling-baling atau kipas. Yang berikutnya adalah yang ketiga itu LCD, ya, LCD. LCD yang ketiga ini adalah LCD berfungsi untuk pembacaan sensor yang digunakan. Ketika sensor suhu, kelembaban dan lain sebagainya, maka ia akan ditampilkan dalam LCD atau layar itu sendiri. Yang berikutnya adalah tentang soil moisture, yaitu YL yang kami gunakan ada dengan kode YL69. Fungsinya untuk mengukur kadar air dalam satu media tanam, backlog itu sendiri. Jadi tetapi kami tidak terlalu banyak menggunakan alat soil moisture ini, tetapi lebih cenderung terhadap kelembaban dan suhu udara. Ketika kelembaban suhu dan kelembaban udara sudah naik, dalam hal ini panas, kelembaban udara juga sudah berkurang, maka secara otomatis kita akan mengefektifkan atau mengaktifkan di dalam HP untuk supaya bisa dilakukan antisipasi, yaitu tentang suhu yang dirubah kembali menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang asal yang dibutuhkan oleh jamur itu sendiri. Yang berikutnya adalah tentang modul relay. Itu modul relay ini berfungsi sebagai saklar listrik, yaitu saklar listrik atau pemutus, ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah pompa DC. Pompa DC ini adalah untuk mengalirkan air yang kita butuhkan dalam rangka mendinginkan suhu ataupun melembabkan ruangan itu sendiri, supaya kelembaban dari suatu ruangan masih bisa terjaga yang diinginkan atau disesuaikan dengan suhu dan kelembaban jamur itu sendiri. Yang berikutnya adalah ini adaptor, yaitu 12 volt, berfungsi untuk menjadi sumber tenaga smart greenhouse itu sendiri. Smart greenhouse selain dari komponen-komponen tadi yang kami sebutkan, maka ini menjadi satu bentuk skematik atau rangkaian yang dimana di dalamnya setelah disebutkan atau dijelaskan tadi, yaitu LCD, ini kipas, kemudian ini WEMOS, ini adalah modul, yaitu modul ini berfungsi sebagai perantara untuk membaca data-data dari sensor kelembaban yang akan nanti disampaikan kepada WEMOS sebagai otak dari informasi yang akan disampaikan. Kemudian yang akan menjadikan satu bentuk output apa yang ditampilkan, baik dari LCD ataupun baik dari pompa dan kipas itu sendiri atau baling-baling. Apa saja yang harus kita mulai dari kegiatan ini, yaitu yang pertama adalah tentang sensor kelembaban atau sensor suhu, ya. Sensor suhu yang dipakai adalah sensor DH
T11. Yang mana di dalamnya itu, di dalam sensor itu sendiri ada minus, ada plus, ada out. Sensor DH T11 ini minusnya kami atau kita sambungkan ke GND. Kemudian yang plusnya itu disambungkan ke 5 volt dan yang kode outnya itu kita salurkan ke pin 5. Itu untuk sensor dari suhu dan kelembaban. Sekali lagi bahwa sensor suhu dan kelembaban ini terdiri dari komponen-komponen yaitu minus, plus, dan out. Minus ke GND, posisinya di mouse di sini, kemudian plus itu disambungkan kepada 5 volt dan out itu disambungkan ke pin gitu. Yang berikutnya adalah soil moisture atau ini disebut dengan sensor kelembaban. Sensor kelembaban ini sendiri yaitu terdiri dari GND, PCC, dan AO. Kemudian GND kemudian kita sambungkan ke GND, VCC juga kita sambungkan ke PCC atau 5 volt, AO itu kita sambungkan ke pin 34. Yang berikutnya adalah motor DC. Motor DC ini itu kita sambungkan juga, ada di mana di motor DC ini ada hitam, ada merah. Hitam itu kita sambungkan ke GND yang ada di WMOS yang ada di sini. Kemudian yang merah kita sambungkan ke pin 26. Terus berikutnya adalah modul relay. Relay ini ya, relay kita sambungkan ada 2 kaki yaitu GND, PCC, sama in. Ya, GND kita ke GND, di WMOS kita ke GND, kemudian PCC kita ke 5 volt dan in itu kita sambungkan ke pin 25. Yang berikutnya yaitu tentang display ini LCD. LCD ini terdiri dari GND, PCC, dan SDA dan SCL. Di mana GND-nya kita sambungkan ke GND pula, PCC kita sambungkan ke 5 volt, SDA kita sambungkan ke SDA, dan SCL itu kita sambungkan juga ke SCL. Itu nanti dari LCD ke WMOS, yaitu WMOS D1R32. Berikutnya adalah pompa DC. Pompa DC ini yaitu ada hitam, ada merah. Hitam itu kita sambungkan ke modul delay, yang hitam itu nanti kita sambungkan ke modul delay. Kemudian yang merah itu ke NO atau normally open. Ya, itu seperti itu. Kemudian WMOS kita ke modul relay seperti itu. Karena ini ada beberapa yang tidak dalam WMOS ini kurang, maka kita dibantu oleh yang namanya bot untuk pin tambahan. Itu untuk skematik rangkaian yang dibuat pada robot smart greenhouse, yaitu untuk budidaya jamur dengan menggunakan alat secara otomatis yang dikontrol melalui HP ya, bisa oleh siswa ataupun oleh guru itu sendiri. Oke, setelah tadi kita mulai dari komponen-komponen, kemudian kita mulai dari alat-alat atau komponen, kemudian skematik, bagaimana cara penyambungan atau wiring perkabelan itu sendiri, maka kita akan melanjutkan. Setelah itu selesai, kita rakit dan itu selesai, maka yang harus kita lakukan adalah menyiapkan coding atau source coding untuk smart greenhouse itu sendiri. Dan kami sudah membuatkan codingnya itu sendiri. Ini coding-coding itu nanti kita akan masukkan
ke yang namanya adalah Arduino IDE ya, Arduino di IDE, kemudian kita masukkan sehingga kita kemudian kita apa istilahnya proses setelah coding ini selesai ya, nanti ada alat-alat yang akan akan berjalan sesuai dengan fungsinya itu sendiri. Baik, rekan-rekan sekalian, itu mungkin secara dokumen, bukan dokumen artinya teoritisnya. Nanti kita akan mencoba mempraktekkan atau merangkai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan smart greenhouse itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan di materinya. Nanti kita akan melanjutkan pada sesi kedua, yaitu tentang bagaimana cara merakit wiring tentang smart smart greenhouse yang kami buat, yaitu untuk berfungsi untuk mengontrol bagaimana suhu kelembaban dan kelembaban tanah di tempat budidaya jamur di SMK TPI Algonia ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.